Sahabat tani kekurangan lahan sekarang sudah tidak begitu menjadi permasalahan dalam menyalurkan hobi tanam-menanam. Dengan lahan sempit pun kita sudah bisa gunakan untuk bercocok tanam. Tabulampot tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda. Tabulampot sendiri adalah proses penanaman tanaman buah di dalam pot. Cara yang satu ini cocok dilakukan bagi Anda yang ingin menanam tanaman buah, namun hanya memiliki lahan yang sempit atau terbatas. Metode ini merupakan metode budidaya tanaman yang menggunakan lahan sempit dan lebih mengoptimalkan penggunaan pot tanaman buah-buahan dalam pelaksanaannya. Tabulampot ini kan menyiasati mulai dari kecil dulu sebenarnya sudah mengerti dan bisa, tapi pengembangannya itu belum. Ketika masa tahun-tahun yang ada ini kok kelihatannya itu orang mengembangkan di luar daerah Pulau Kalimantan. Habis melihat itu kejadian 1-2 kali, kebetulan pas hari itu tahun itu terjadi adanya wabah yaitu COVID-19. Nah itu kesempatan itu karena mengajar ini disuruh, artinya itu diam di rumah dengan cara menggunakan elektronik, media cetak atau HP kasarnya. Jadi menggunakan waktu itu yang kosong, timbul pemikiran. Nah untuk membuat tanaman, lahan yang sempit kita gunakan untuk membuat tanaman yang bermanfaat. Nah itu, jadi tabulampot itu sebenarnya tanaman yang kita buat di dalam sebuah wadah pot. Nah tidak memerlukan apa artinya itu lahan yang luas, tidak. Lahan yang artinya sesempit mungkin bisa digunakan. Nah itu sempit mungkin bisa digunakan, yaitu dengan catatan si pelaku ini harus betul-betul menjiwai apa yang disenangi karakter tanaman ini. Nah, itu kan tadi sudah katakan tanaman yang dibuat di dalam pot. Hanya dengan pemeliharaan tanaman serta perawatan tanaman yang tekun dapat membuat tanaman berbunga dan berbuah. Perawatan dan pemeliharaan tabulampot tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada trik-trik khusus yang dapat dilakukan agar tabulampot bisa berbunga dan banyak berbuah. Ini ukurannya paling 1 borongan ya. Kalau untuk budidaya tabulampot ini sebenarnya mudah. Kelebihannya itu mudah. Kapan kita mau membuahkan tidak mengenal waktu. Nah, itu. Tidak mengenal waktu. Kapan kita mau, setahun 4 kali atau terus-menerus bisa. Tidak ada henti-hentinya bisa. Nah, itu kok mudahnya itu. Tapi kalau ditanam di luar tabulampot, kita mengurus medianya ini sulit karena akar itu sudah masuk ke dalam tanah bebas. Tapi kalau dalam tabulampot ini dikasih pupuk, misalnya kayak menggunakan alam, itu kan seperti itu, panas kuat, begitu dikasih air sedikit, dicampur dengan pupuk POC, akhirnya keluarlah bunga. Nah itu mudah. Nah, kita rawat. Jadi itu istilahnya itu manfaat yang pertama. Yang keduanya itu kan istilahnya kalau kita mau beli buah di pasar itu kan sekarang ada yang dari impor luar, mungkin kita kan tidak menjamin, buah-buah dari luar tidak menjamin. Jadi kalau kita membuahkan sendiri itu kita menjamin. Apalagi jambu ini kan kita lihat efek yang dimakan itu tidak mengandung apa-apa, cuma kadar air yang tinggi dengan gula. Sahabat tani, dengan budidaya tabulampot bisa kapan saja untuk membuahkan dan tidak mengenal waktu. Tak hanya untuk di lahan yang sempit, tabulampot juga memiliki kelebihan, bisa dipindah-pindahkan dengan mudah. Nah, kalau kelemahannya kita dalam tabulampot itu memang setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahannya di sini kan kita lihat tanaman ini perlu air. Tiap pagi harus disiram. Nah, harus disiram. Apalagi masa pertumbuhan. Nah, itu harus dijaga betul-betul. Suburkan dulu daunnya. Setelah dia subur daunnya, baru kita habiskan daunnya sebagian yang tua, kita buahkan. Nah, itu harus siram air tuh full. Nah, waktu kita masih masa pertumbuhan. Begitu masa pembungaan,
air agak dikurangi, airnya agak dikurangi, tapi tetap disiram. Kalau kadarnya itu biasanya nyiram full pagi itu 1 ember, ya kalau sudah mengeluarkan bunga itu setengah ember lah, atau seperempat ember tidak apa-apa. Yuk jelas keunggulannya kalau buah itu ditanam di media lepas, pupuk kan memerlukan banyak. Sedang di pot ini kita memerlukan pupuk POC itu sedikit, mau menjadikan tanaman itu manis, tidak manis, tergantung kita pemeliharaannya lagi. Ya, itu keunggulannya. Tempatnya sempit, enak digunakan. Ya di samping jambu. Jambu ini kan sudah 2019 itu sudah, artinya istilahnya kita itu tidak terlalu bingung gitu lah, sudah bebas. Artinya jambu ini walaupun bagaimana keadaannya posisinya, mau disambung satu pohon itu ada berapa macam, tidak ada masalah. Dan itu saya berikan kepada orang lain, siapa yang di luar mau belajar silahkan masuk ke dalam ke lahan, silahkan dikembangkan juga di luar. Jadi ada mendapatkan apa, semacam ilmu gitu, semacam ilmu yang berguna untuk diteruskan. Walau merupakan tanaman buah-buahan, tabu lampot juga bisa menghiasi pekarangan rumah Anda. Hasil panennya juga dapat Anda nikmati sendiri atau dapat dijual. Meskipun hampir semua buah dan sayuran dapat ditanam, tidak semua bisa tumbuh dan berbuah secara normal. Sebab setiap tanaman buah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Produksinya pun tak bisa sebanyak tanaman buah yang dirawat di lahan luas. Uji coba satu, akhirnya loh kok berhasil, coba, gagal coba, akhirnya ternyata oh bisa. Artinya kita tidak kalah dengan pulau-pulau di luar daerah Kalimantan. Nah, tanaman yang dicoba dulu apa Pak? Yang pertama itu kelingking. Nah, kelingking itu aku coba dari satu pohon, tanam di dekat pinggir rumah. Nah, kalau buahnya cuma satu, satu jenis, punya orang kok banyak di kebun dengan lahan yang mencukupi. Aku coba istilahnya sowan ke tempat teman itu, bisa kami minta pucuk. Bahkan pucuk pun itu susah karena pada waktu itu mahal harga buah-buahan itu. Apa yang dibuang orang itu aku minta, pada di sampah itu ambil bawa pulang, tempelkan, diulah top working. Kalau di Lingging itu top working. Nah itu berhasil. Coba lagi jenis yang lain, akhirnya sampai 9 macam satu buah pohon, 9 macam jenis lingging. Kalau kata orang ini manis Pak, kita belum bisa membuktikan apakah dia manis betul atau enggak. Warnanya ini merah Pak, belum bisa membuktikan. Setelah kita minta pucuk tadi atau tangkainya tadi kita bawa pulang, kita buktikan itu sudah maksimal dengan pupuk tertentu maksimal. Kalau dari masyarakat tadi buahnya kecil, kita besarkan sampai besar maksimal mungkin, ternyata hasilnya luar biasa ya besarnya. Petani, langkah awal agar hasil buah maksimal dalam budidaya tanaman buah dalam pot bisa dilakukan dengan teknik grafting. Selain hasil buah maksimal, melakukan teknik grafting ini bisa membuat jenis tanaman buah yang beragam dalam satu pot. Teknik grafting ialah suatu seni menyambung bagian dari satu tanaman ke bagian tanaman lain. Di sini, Pak Muardi akan mempraktekkan teknik grafting pada tanaman buah jambu air, dari batang jenis jambu air madu ke pucuk jenis jambu air lilin merah. Nah, grafting jambu air ini ada 2 macam, yang sudah usianya kelewatan dengan usia yang dini. Ini tujuannya yang kecil ini belum besar, nanti pendek bunga. Habis ditanam di dalam polybag, ini kan memerlukan waktu
sekitar 2 bulan dalam polybag ini. Sudah tumbuh baru kita grafting. Tujuannya nanti supaya pendek seperti ini, contohnya ini. Nah, alihkan ke sini. Contohnya seperti ini. Kecil, pendek, berbuah. Nah, ini taruh dalam pot kan tidak memakan tempat yang terlalu lebar. Nah, ini yang besar ini pun karena di lahan tetap di dalam pot. Dahan yang paling banyak ini habis dipotongi, digrafting kembali supaya cepat berbuah di atas ini, pendek lagi. Nah, dikurangi. Langkah pertama ialah mempersiapkan alat dan bahan, di mana alatnya yaitu cutter dan gunting potong. Sementara bahannya hanya plastik PE03 atau plastik es. Langkah selanjutnya pemotongan pucuk jambu air lilin merah sesuai ukuran dari tanaman yang akan ditempelkan ke calon batang jambu air madu. Sebelumnya, hal yang harus diperhatikan dalam memilih calon batang dan pucuk yang akan digrafting ialah tanaman tersebut dalam kondisi prima, sementara pada tanaman pucuk dalam kondisi sudah bunting dan mayoritas warna daun agak tua. Selain itu, peletakan dahan tumbuh tanaman pucuk yang akan ditempel ke tanaman batang berada di atas bukan di bawah. Apabila terbalik dalam penempelan, maka dapat dipastikan proses grafting mengalami kegagalan. Gunting potongnya, cutter, plastik PE03 ini kan namanya plastik es. Kalau 02 tidak ada di sini, sulit. 01, 02 itu sulit. Jadi kita plastik es ini aja 03 bisa masuk dalam PE03 itu namanya. Kalau kita mau cara menggrafting ini, kita carikan pucuk dari jenis yang kita kehendaki, misalnya yang cepat berbuah dan rasanya sangat digemari. Nah itu misalnya seperti lilin merah ini langka, lilin merah ini tidak ada, jarang ada. Nah ini kita ambil dari pucuk yang ada tadi, kita potong, kita bawa ke sini, kita graftingkan ke jenis jambu madu. Jadi dasar bawahnya jambu madu, atasnya jambu lilin. Ini tidak ada ukurannya besar kecilnya, yang jelas itu yang harus diperhatikan itu letak dahan tumbuhnya tanaman ini. Jangan sampai terbalik seperti ini, menaruhnya di sini. Nah ini yang paling bahaya itu. Jarang mau hidup kalau seperti ini terbalik. Ini harus seperti ini naruhnya. Jadi kalau tanaman tadi seperti ini letaknya, maka yang di luka di sayat itu harus bagian bawahnya ini. Nah begini, bagian bawahnya ini, bukan atasnya sini. Setelah dilakukan pemotongan pucuk jambu air lilin, selanjutnya penyayatan calon batang jambu air madu pada batang pangkal daun secara miring. Kemudian dilakukan juga penyayatan calon pucuk jambu air lilin merah di bagian atas batang secara miring. Kemudian kita coba praktekkan di sini. Kita lukai dulu bagian sini. Ini ada pangkal daun ujung ini. Nyayatnya jangan di sini. Kalau di sini mati, harus antara pangkal ini daun dengan daun ini di sini. Nah, begini cara nyayatnya. Nah, begini. Habis itu kita potong miring. Nah, potongannya seperti itu. Nah, sekarang ini kita potong miring juga. Ingat, bagian bawahnya yang dipotong, bukan bagian atas, bawahnya. Bawah daun seperti ini, bawahnya sini. Nah, nempelnya seperti ini. Kita lihat dulu, kemudian kita masukkan ke sini. Selanjutnya, penempelan calon pucuk jambu ke calon batang jambu, di mana dalam penempelannya harus rapat. Kemudian dilakukan pengikatan menggunakan plastik es. Pengikatan dimulai dari bawah ke atas agar air tidak masuk ke dalam sambungan. Selain itu, pucuk batang juga harus ditutup menggunakan plastik es agar menghindari kebusukan sambungan. Setelah proses penyambungan selesai, tanaman ditempatkan di bawah terik matahari dan diperkirakan dalam waktu seminggu akan mengeluarkan pucuk daun. Nah, ini kan fresh sudah ini. Kelihatan kan sudah? Nah, kelihatan. Tinggal kita mengikatnya. Mengikatnya dari ikatan yang pertama itu bagi pemula itu biasanya seperti ini. Ikat biasa dulu satu supaya tidak
Nah, ikat sekali dulu untuk menahan. Jadi berikutnya mengikatnya nanti kita perhatikan di sini. Nah, ini masih tetap belum dibuka. Nah, kemudian kita buka dari bawah naik ke atas. Nah, kita perhatikan dari bawah. Kita tutup lukanya di sini, harus tutup rapat dulu. Ya, jangan sampai kemasukan air. Terus naik ke atas. Kita tutup. Nah, ini dalamnya supaya air tidak masuk ke dalam. Masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian kita kembalikan ke tengah, memperkuat. Kemudian kita ikat sini. Sudah selesai. Nah, atasnya ini tidak perlu ditutup, hanya tutup bagian yang ininya aja. Nah, ini kalau kemasukan air maka akan busuk, jamur akan masuk ke situ. Sudah selesai. Sekarang ini harus ditaruh di tempat panas, jangan ditaruh di tempat teduh, panaskan. Jadi ini cepat ini, 1 minggu akan keluar pucuknya ini. Setelah pucuk keluar daun, media tanah jangan disiram dengan air. Dikarenakan jika media disiram air, maka luka di sambung batang akan tumbuh jamur yang merusak batang. Selama 1 minggu dibiarkan dijemur di terik matahari, lalu media diberikan pupuk POC dari kulit pisang. Ada banyak hal yang harus diperhatikan saat merawat tanaman agar tetap sehat dan subur. Salah satunya adalah rutin menyiramnya. Akan tetapi, masih banyak orang yang tidak memperhatikan beberapa hal terkait penyiraman, seperti kualitas air dan jadwal menyiram tanaman. Untuk sistem Tabolampot sendiri, waktu penyiraman dilakukan hanya 1 kali sehari di waktu pagi hari. Karena di waktu itulah tanaman cocok dengan siklus pertumbuhan alami tanaman. Nah, kebanyakan itu setelah keluar bunga seperti ini, kebanyakan rontok karena penyiramannya tidak diperhatikan dari pagi. Nah, pagi tidak disiram, sore ketika ini layu daunnya disiram, habis rontok semua nih bunganya. Kekurangan air. Jadi sore itu sebenarnya tidak usah disiram lagi, pagi disiram, sore tidak usah. Cukup 1 kali pagi full, seger. Setelah dia berbunga, berbutir, butirnya seperti ini, kecil-kecil. Nah, ini baru kita bungkus. Nah, ini tidak boleh dibungkus semua, harus dikurangi. Disisakan 4-5 aja. Supaya untuk memperbesar buah. Pengeratan batang atau dengan mengkuliti batang ini tidak ditambah perlakuan khusus. Tidak dengan diberi pupuk sebelum atau sesudah pengeratan batang, namun dengan sendirinya batang yang sebelumnya belum pernah berubah sekalipun bisa berubah. Sehingga pengeratan atau penyunatan batang ini adalah salah satu teknik untuk merangsang pembungaan atau memaksa berbuah tanpa pupuk. Apakah kita mau membuahkan yang di sini atau yang di sini atau semuanya ini? Kalau semuanya maka kita kerat di sini. Nah, kita kerat di sini. Ukurannya 1 cm keratannya nih, tidak boleh terlalu lebar. Kenapa jadi 1 cm? Ketika dia mengeluarkan bunga, keratan ini akan menonjol, menyatu kembali. Setelah menyatu kembali, bunga sudah pecah, maka nutrisi yang ada pada bunga itu akan terpenuhi kembali. Untuk cara pengeratan batang, yaitu dengan mengguliti atau membuang kulit luar atau kambium batang tanaman yang sudah tua. Prosesnya sama seperti hendak mencangkok. Hanya saja tidak ditambahkan media tanam, melainkan dibiarkan saja terbuka. Pengulitan batang ini bisa diterapkan pada pohon atau tanaman yang umurnya cukup dan berbatang. Tidak disarankan untuk batang muda atau masih berwarna hijau. 1 cm aja, jangan lebar-lebar, menyesuaikan batang daripada daun jambu ini sendiri. Nah, sudah seperti ini, kerat, tidak usah dikerik, tapi hanya untuk dikerat gitu aja.
Tidak lama ini, jangka seminggu akan keluar bunganya seperti ini. Ini bunga yang kecil ini keluar ini. Yang paling sulit itu kalau sudah jambu ini tidak mau berbuah, itu paling sulit cara terakhir. Kalau cara pertama, medianya kita keringkan dulu. Itu cara pertama, keringkan. Paling tidak 4-5 hari jangan kita siram. Biarkan ini sampai layu daunnya nih. Jadi antara layu dengan tidak itu ketahuan ya. Dikasih air sedikit aja secukupnya, seakan-akan untuk bertahan hidup. Ketika dia tidak mau keluar bunga, dikasih seperti itu, disiram sedikit tidak mau, coba lagi cara kedua. Keringkan lagi, kasih pupuk sedikit TSP dan KCL. Nah, sedikit 1 sendok aja, 1 sendok teh, bukan sendok makan, sendok teh. Sisinya sini kita kasih. Nah, sini sisinya sini. Kita taburkan di sini. Nah, istilahnya ditabur seperti ini. Nah, 1 sendok teh, habis itu kita siram sedikit. Biarkan dulu 1 minggu. Tidak mau berbuah juga, ini kan termasuk sulit. Akhirnya kita jalan terakhir, kita kerat batangnya. Di bagian batang ini kita kerat. Kalau kita tanam 5 macam dalam 1 pot, berarti 5 pot. Sekarang 1 pot bisa 5 macam. Jadi tidak memakan tempat yang luas-luas. Cukup 1 pot, sudah bisa menikmati 5 macam jenis jambu air. Nanti kalau ada pucuk misalnya seperti ini, pucuk seperti ini, mau tumbuh itu kita buang. Misalnya mau tumbuh kita buang. Berapa itu Pak? Nah ini tujuannya supaya tidak makanan ke sini terus, berhenti. Nah, berhenti kembali ke bawah sini. Tidak bisa memutuskan untuk kembali ke dasar, ke akar, akhirnya kembali membentuk bunga di sini. Adapun fungsi manfaat pengeratan batang adalah untuk memutus laju atau jalur pendistribusian nutrisi dari akar ke batang yang menyebar ke daun. Karena batang dikerat, jalurnya terputus dan proses pertumbuhan pun juga ikut terhenti, yang secara tidak langsung akan memutus atau merubah proses vegetatif pertumbuhan menjadi proses generatif pembuahan. Tetap saksikan program Habar Tani setiap hari Senin jam 8 malam hanya di TV Tabalong.